Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yulianti Ahmad. Jadi hari ini saya akan membahas tentang keseimbangan benda tegar, yaitu konsep serta soal dan pembahasan dari keseimbangan benda tegar. Nah, sebelum saya lanjut ke konsep tentang keseimbangan benda tegar, jangan lupa subscribe channel YouTube Yulianti Ahmad, like dan share dari video dari Yulianti Ahmad. Nah, sekarang kita masuk ke konsep keseimbangan benda tegar. Jadi di sini dijelaskan bahwa keseimbangan benda tegar dimulai dari pengertian benda tegar itu sendiri adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Jadi saat diberi gaya dari luar, baik itu berupa dorongan atau tarikan, itu tidak berubah sama sekali, jadi dia tidak bergeser atau tidak berputar, atau dengan kata lain dia dalam keadaan diam. Seperti yang dijelaskan di paragraf kedua ini, keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awal suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Masih ingat dengan hukum 1 Newton? Jadi benda yang diam akan tetap diam ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ini berhubungan dengan hukum 1 Newton. Nah, sekarang kita masuk di syarat keseimbangan benda tegar. Di sini, untuk syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah sebagai berikut. Jadi ini keseimbangan pada gerak translasi dan rotasi. Kalau dia gerak translasi, yang pertama total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Berarti untuk sigma di Fx sama dengan 0 maupun sigma di Fy itu sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua atau pada gerak yang berotasi ya. Total momen gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berarti untuk sigma tau-nya itu sama dengan 0. Yang ini ya. Jadi ini adalah syarat. Jadi ini adalah syarat keseimbangan benda tegar dan harus dicatat dengan baik. Nah, sekarang kita masuk di macam-macam keseimbangan benda tegar. Nah, di sini berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keseimbangan stabil, di mana keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Jadi dia mampu kembali ke posisi semulanya. Jadi ini bentuknya ya, posisi bendanya. Sekarang yang kedua, keseimbangan labil. Nah, untuk keseimbangan labil ini terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Jadi ini labil ketika dia tidak bisa kembali ke posisi semulanya saat walaupun gangguan itu kita hilangkan. Nah, sekarang yang ketiga adalah keseimbangan netral. Terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitasi pada benda tidak naik atau tidak turun. Pusat gravitasi ya, jadi tidak naik maupun tidak turun, itu keseimbangan netral. Makanya disebut keseimbangan netral. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau mengguling saat diberi gaya dari luar. Syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi, yaitu yang pertama, syarat benda bergerak secara translasi adalah ketika sigma gaya tidak sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Yang kedua, syarat benda bergerak secara rotasi adalah ketika sigma gaya sama dengan 0 dan sigma torsi tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, syarat benda bergerak secara menggelinding, artinya mengalami gerak translasi dan rotasi adalah ketika sigma gaya tidak sama dengan 0 dan sigma torsi tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk di momen couple. Jadi momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, di sini dia memiliki persamaan secara matematika M sama dengan F dikali dengan D, di mana F adalah gaya dengan 1 Newton dan D adalah panjang lengan gaya dengan 1 meter. Nah, sekarang kita masuk di keseimbangan 3 buah gaya.
keseimbangan 3 buah gaya. Jadi saat kalian menjumpai ada 3 buah gaya yang bekerja pada satu titik partikel dalam keadaan seimbang, maka solusinya, yang pertama, resultan 2 buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Yang kedua, hasil bagi setiap besar gaya dengan sinus sudut di seberangnya selalu sama. Jadi selalu sama ya di seberangnya. Nah, ini ilustrasi ketika gaya ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ada gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga, di mana dia berputar 360 derajat. Ada sudut alfa, sudut gamma, dan sudut beta. Nah, sekarang kita pergi untuk mencapai perbandingan. Nah, untuk mencapai perbandingan gaya-gayanya, gunakan persamaan berikut. Jadi ini adalah rumus yang kita gunakan ketika kita mau mencari perbandingan gaya-gaya tersebut berdasarkan ilustrasi. Jadi kalau di contoh soalnya hampir sama dengan persamaan ini, tapi mungkin menggunakan simbol-simbol yang lain. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal dari keseimbangan benda tegar. Yang pertama, contoh soalnya berbunyi seperti ini. Tongkat homogen sepanjang 50 cm digunakan untuk menyangga beban seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya ya, dan yang menjadi tongkat homogen di sini adalah yang ini. Jadi ini tongkatnya. Nah, sekarang untuk menyangga beban. Jadi ini adalah bebannya. Nah, sekarang apabila massa tongkat dan massa beban berturut-turut 1 kg dan 4 kg serta sistem dalam keadaan seimbang, tegangan tali T sebesar titik-titik Newton. Jadi yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Jadi tegangan tali yang di sini adalah yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Untuk menjawab soal ini, jadi yang pertama yang akan kita analisis adalah gaya berat dari batang homogen atau tongkat homogen dan beban. Untuk gaya berat itu sendiri, kalau kita berbicara tentang gaya berat itu selalu arahnya ke pusat bumi, berarti dia berada di tengah. Berarti kita beri titik di tengah ya, arahnya jatuh ke arah pusat bumi seperti ini. Nah, untuk simbolnya kita beri simbol WT untuk gaya berat tongkat dan WB untuk gaya berat beban. Nah, sekarang rumusnya adalah WT sama dengan MT dikali dengan percepatan gravitasi. Kita lihat massa tongkat yang ini berarti 1 kg dikali dengan percepatan gravitasi itu 10, berarti 10. Kalau kita kali 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang kita mau cari WB-nya. Untuk WB sama dengan berarti MB dikali G. Nah, untuk MB, massa beban itu 4 kg, berarti 4 dikali dengan 10. Kalau kita kali itu menghasilkan 40 Newton. Nah, sekarang kita mau melihat lengan gaya pada tongkat. Jadi lengan gayanya itu dari sini ke sini kan tongkat homogen sepanjang 50 cm. Jadi panjangnya itu 50 cm. Nah, sedangkan kalau sampai di tengah pusat bumi atau di tengah tongkat itu dia cuma 25 cm. Di sini juga 25 cm. Jadi kalau kita totalkan itu 50 cm. Nah, untuk LT atau lengan gayanya, lengan gaya tongkat itu dari sini ke poros ya, ini poros. Jadi ini porosnya. Itu 25 cm. Ini kalau kita ubah ke meter itu sama dengan 0,25 meter. Nah, sedangkan untuk WB atau beban itu dari sini ke poros. Dari sini ke poros ya, itu 50 cm. Berarti kita bisa beri simbol LB sama dengan 50 cm. Itu kalau kita ubah ke meter itu sama dengan 0,50 meter. Nah, sekarang kita mau menganalisis tegangan talinya. Jadi yang ini ya, karena ini yang ditanyakan. Tegangan tali itu kalau kita lihat di sini dia punya sudut 30 derajat. Nah, kalau dia mempunyai sudut 30 derajat, berarti kita harus memproyeksikannya ke sumbu X dan sumbu Y.
Berarti di sini kita bisa memproyeksikannya ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita tarik garis vertikal, berarti ini adalah TY sin 30 derajat. Sedangkan di sumbu X horizontal, karena dia tidak mempunyai sudut, berarti Tx sama dengan 0. Nah, untuk lengan gaya sendiri itu Ly ya. Lengan gayanya sendiri kalau kita lihat dari sini ke poros, itu kan jarak dari sini ke sini itu 10 cm. Berarti sisa kita kurangi 50 dikurang 10 cm itu sama dengan 40 cm. Atau dari sini ke sini berarti 40 cm ya. Jadi dari sini ke sini itu 40 cm. Nah, berarti kalau kita ubah ke meter itu sama dengan 0,40 meter. Jadi ini lengan gaya di titik Y pada tegangan tali di sumbu Y. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gaya berat, lengan gaya, dan tegangan tali. Nah, sekarang hal yang terakhir yang mau kita analisis adalah menentukan tegangan tali dengan menerapkan rumus momen gaya atau torsi. Nah, masih ingat syarat keseimbangan benda tegar? Kalau dia itu bendanya berotasi, berarti dia itu sigma tau sama dengan 0. Sigma tau sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hal yang pertama yang mau kita lihat adalah arahnya dulu, supaya mudah menentukan WT, WB, dan TY-nya. Jadi kalau kita mau lihat di sini, kita jabarkan dulu di WT. Yang mau pertama kali kita jabarkan di sini adalah WT. WT kita tulis untuk rumusnya itu WT dikali dengan LT. Di sini positif atau negatif? Kita lihat di sini posisinya dia bergerak searah dengan jarum jam, berarti dia positif. Jadi berarti dia positif ya. Nah, sekarang ini positif, tidak usah kita tulis di sini, tidak perlu kita tuliskan karena ketika dia tidak mempunyai simbol negatif di depannya berarti dia adalah positif. Nah, sekarang kita pergi ke WB. Sekarang kita pergi ke WB. WB itu dia arahnya mengarah ke poros itu searah dengan jarum jam. Berarti dia itu simbolnya adalah positif. WB dikali dengan LT. Nah, sekarang kita lihat TY. TY itu dia itu mengarah berlawanan arah. Jadi TY itu berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kita bisa menuliskan minus TY sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan semua angka-angka pada besaran-besaran di atas. Nah, sekarang kita masukkan WT itu berapa? 10 dikali dengan LT itu 0,25 ditambah WB itu 40 dikali dengan 0,50 dikurang TY. Ini tidak ada ya, karena ini yang mau kita cari. Tegangan tali di sumbu Y. Sekarang 10 sin 30 itu sama dengan 1/2. Berarti 1/2 dikali dengan, di sini ada LY ya. Di sini ada LY. Saya lupa tadi. Di sini ada LY sama dengan 0. Berarti LY-nya berapa tadi? 0,40 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mengalihkan 10 kali 0,25 itu sama dengan 2,5. 40 dikali 0,50 sama dengan 20. Sekarang TY dikali 1 kali 0,40 sama dengan 0,40 dibagi 2 sama dengan 0,2 sama dengan 0. Jadi ini hasil perkaliannya. Nah, sekarang kita menuju ke bawah. Nah, ini 2,5 ditambah 20 itu menghasilkan 22,5 dikurang TY 0,2 sama dengan 0.
Sekarang kita menuliskan 22,5. 22,5. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kalau kita pindah ruaskan berarti dia berubah tanda dari negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita tulis sama dengan TY dikali 0,2. Jadi kalau dia pindah ke ruas kanan dia berubah menjadi positif. Nah, sekarang kita tulis tarik TY sama dengan 22,5 dibagi 0,2. TY sama dengan 112,5 Newton. Jadi tegangan tali sebesar 112,5 Newton. Jadi tegangan talinya adalah sebesar 112,5 Newton. Nah, sekarang kita pergi ke soal yang kedua. Soal kedua bunyi soalnya seperti ini. Sebuah benda yang masanya 20 kg digantungkan pada ujung tali seperti gambar. Jadi ini gambarnya, maka tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah titik-titik. Berarti ini mencari perbandingan. Nah, kalau kita mencari perbandingan seperti pembahasan konsep dari keseimbangan benda tegar yang terakhir, bagian terakhir sebelum contoh soal, itu kita menggunakan persamaan tersebut. Nah, sebelum menggunakan persamaan tersebut, kita harus mencari yang namanya gaya berat pada benda. Dimana untuk gaya berat pada benda itu rumusnya W, kita tulis W sama dengan massa kali percepatan gravitasi, dimana massa dari benda itu 20 dikali dengan 10, berarti hasilnya adalah 200 Newton. Jadi W-nya adalah sebesar 200 Newton. Nah, sekarang kita mencari sudut. Jadi untuk sudut ini kalau dia segitiga seperti ini, jadi siku-siku ya, 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Kalau kita garis putus-putus seperti ini, akan terbentuk yang namanya sudut siku-siku 90 derajat, di sini juga 90 derajat, dan di sini kita tulis kembali 30 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan keseluruhan sudut ini akan menghasilkan 360 derajat. Nah, semua sudut sudah ada. Nah, sekarang tinggal mencari sudut dari pada tegangan tali 1 itu, kalau kita jumlahkan ini sebesar 150 derajat. Nah, di sini sebesar 120 derajat. Jadi di sini 120 derajat. 120 derajat. Nah, sekarang kita mengambil rumus T1 per sin 120 derajat sama dengan W per sin 90 derajat. Ini ya, arahnya tegak lurus, berarti kita mengambil sudut yang ini 90. Sekarang T2 sama dengan T2 per sin 150 derajat per W T2 sama dengan W per sin 90 derajat. Jadi yang kita ambil di sini adalah sudut yang bersebelahan T1, kita mengambil sudut yang ini, dan untuk T2 itu sendiri kita mengambil sudut 150 derajat. Nah, sekarang kita masukkan T1 per sin 120 itu sama dengan 1/2 akar 3. Di sini kita ganti 200 per sin 90 itu sama dengan 1. Nah, di sini T2 kita tulis kembali per sin 150 derajat itu sama dengan 1/2. Untuk W kita ganti 200 per sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita kali silang T1 dikali 1, 200 dikali 1/2 akar 3.
T1 kali 1 menghasilkan T1 sama dengan 200 dikali 1, 200 dibagi 2 sama dengan 100 akar 3. Nah, sekarang T2. T2 dikali 1 menghasilkan T2. Sekarang 200 dikali 1 sama dengan 200 per 2 sama dengan 100. Jadi, tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah 100 akar 3 dan T2 adalah 100 Newton. Jadi ini adalah tegangan tali dari T1 dan T2. Baiklah, demikianlah konsep keseimbangan benda tegar, soal dan pembahasan dari materi tersebut. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.